Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 510. Bisa kita perhatikan di grafik, walaupun hari Rabu dan Kamis kemarin Antam bergerak naik, secara tren saat ini Antam masih bergerak sideways. Dengan resisten saat ini masih di garis EMA 50, yang jika kita perhatikan masih beberapa kali gagal ditembus oleh saham Antam. Jadi resisten EMA 50 merupakan resisten yang kuat. Dan untuk supportnya bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 480. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan 2% ini. Sedangkan asing dalam satu minggu ini bisa kita lihat terus melakukan akumulasi. Dari data yang kita dapat ini, saya melihat Antam masih akan bergerak sideways dalam satu minggu ke depan. Dan masih berpeluang untuk naik mendekati atau menyentuh garis resisten di EMA 50. Di sekitar harga 545 sampai 550. Tapi peluang untuk break dari resisten EMA 50 dalam satu minggu ke depannya sepertinya masih sangat kecil. Karena sampai saat ini belum terlihat adanya akumulasi dalam jumlah besar yang dilakukan oleh bandar. Jadi walaupun asing dalam satu minggu ini sudah mulai masuk, tapi akumulasi yang dilakukan juga tidak terlalu besar. Jadi untuk teman-teman yang ingin beli saham Antam sebaiknya hanya swing trade. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, di sekitar harga 480 ke atas, sudah boleh take profit apabila terlihat dalam satu minggu ke depan Antam mulai turun saat menyentuh atau mendekati garis resisten di EMA 50. Setelah berhasil take profit, teman-teman tunggu kembali di area supportnya. Tapi untuk teman-teman yang ingin menghold saham ini dan berharap untuk trading jangka panjang atau investasi, selama masih bertahan di atas harga 400, saham Antam masih layak untuk di hold. Jadi selama masih berada di harga 400, peluang untuk break dari garis EMA 50 dan naik menuju resisten EMA 150 masih terbuka. Selanjutnya saya akan menganalisa saham INDF. Saham INDF pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 6.525. Bisa kita perhatikan di grafik, saham INDF saat ini masih terlihat gagal break dari resisten di EMA 50. Jadi hari Rabu kemarin INDF sempat naik di atas garis EMA 50 dan hari Kamis mulai turun kembali. Jadi hampir sama dengan posisi ini, berusaha break dan terlihat masih gagal. Saat ini juga sama, masih gagal break dari resisten di EMA 50. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk supportnya bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 6.050. Dan resisten di garis EMA 50 di sekitar harga 6.600. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari Kamis kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada penurunan hari Kamis kemarin. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham INDF. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya INDF masih berpeluang untuk turun menuju support dalam satu minggu ke depan. Jadi masih ada peluang untuk turun mendekati harga 6.050.
Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham INDF di sekitar harga 6 ribuan, sebaiknya hari Senin depan take profit apabila hari Senin ini INDF masih melanjutkan penurunan disertai adanya distribusi. Jadi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan profit, daripada terus turun, take profit dulu. Setelah itu apabila mau entry lagi, tunggu di daerah supportnya. Tapi untuk teman-teman yang ingin investasi, karena saham INDF juga layak untuk masuk investasi, hold saja, karena dalam 1 minggu ini sepertinya masih akan bergerak sideways. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham INDF, paling aman adalah tunggu di harga 6.000 sampai 6.050. Apabila terlihat rebound, teman-teman baru entry. Berikutnya saya akan menganalisa saham UNVR. Saham UNVR pada perdagangan hari Kamis kemarin masih melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 3% lebih ke harga 8.275. Saham UNVR telah saya analisa minggu lalu pada video berikut ini. Pada saat itu UNVR masih berada dekat dengan resisten di EMA 50. Dan saya menjelaskan ada peluang UNVR untuk break dari resisten di EMA 150 dalam 1 minggu ke depan. Dan bisa kita lihat hari ini UNVR telah berhasil naik di atas garis EMA 150. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi dalam jumlah besar pada kenaikan 3% ini. Dan asing juga bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini masih terus melakukan akumulasi. Dan minggu lalu alasan saya yakin UNVR berhasil break dari garis EMA 150 karena terlihat asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Dan setelah mulai masuk melakukan akumulasi bisa kita lihat UNVR terus mengalami kenaikan. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham UNVR di harga bawah di sekitar garis EMA 50, saham UNVR saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun minggu depan ada peluang UNVR untuk turun karena sudah naik hampir 1 minggu terakhir ini, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, teman-teman berhasil membeli di harga bawah tidak perlu melakukan take profit dulu. Jika kita perhatikan saat ini resisten terdekat berada di harga 8.500, berada di sekitar daerah sini. Apabila resisten ini berhasil ditembus UNVR, maka UNVR akan naik menuju target terdekat di harga 8.700 dan masih ada peluang untuk naik menuju harga 9.000. Untuk teman-teman yang baru mau entry, saat ini kenaikan UNVR sudah terlalu tinggi. Paling amannya adalah tunggu UNVR terjadi pullback dulu dan rebound baru teman-teman entry. Jadi rebound sementara berada di sekitar harga 7.850. Jadi di garis support di EMA 150. Setelah garis resisten EMA 150 telah terlewati, maka garis resisten ini akan berubah menjadi daerah supportnya. Jadi untuk teman-teman mau entry, walaupun minggu depan masih ada peluang naik, paling amannya adalah tunggu di daerah support, baru teman-teman entry kembali. Jadi jangan mengejar harga yang sudah naik tinggi. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Cepin. Saham Cepin pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup naik 5% lebih ke harga 4.600. Bisa kita perhatikan di grafik, walaupun saat ini Cepin naik 5% lebih, secara tren saat ini Cepin masih bergerak sideways. Dengan resisten saat ini berada di sekitar harga 4.900. Dan support kuatnya saat ini berada di harga 4.000. Dan jika kita perhatikan bentuk candlenya, Cepin sudah terbentuk double bottom. Jadi Cepin sudah sempat turun menyentuh harga 4.000 dan rebound, saat ini menyentuh harga 4.000 lagi dan rebound, sehingga terbentuk double bottom. Double bottom ini menandakan adanya reversal trend. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan 5% ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat
3 hari terakhir ini asing juga masih terus melakukan akumulasi pada saham Cepin. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Cepin masih berpeluang untuk naik menuju resisten di garis EMA 50 dalam 1 minggu ke depan. Jadi masih berpeluang untuk naik menyentuh harga sekitar 4.900. Dan apabila dalam 1 minggu ke depan kita amati asing masih terus melakukan akumulasi, peluang untuk break dari resisten di EMA 50 juga makin besar, dan masih ada peluang untuk naik menuju resisten di EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Cepin di harga 4.000, sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Dan apabila ingin take profit, boleh take profit apabila terlihat Cepin gagal break dari garis EMA 50 dan mulai turun kembali. Jadi apabila gagal break, teman-teman take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya di harga 4.000. Tapi apabila teman-teman ingin hold saja terus selama masih berada di harga 4.000 ke atas. Karena selama masih bertahan di atas harga 4.000, Cepin masih akan bergerak sideways cenderung uptrend. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saat ini Cepin sudah dekat dengan resisten di garis EMA 50. Jadi sebaiknya jangan entry di harga sekarang. Teman-teman bisa entry apabila terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 50 atau tunggu kembali di sekitar daerah support di harga 4.000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.